Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bonda Sizeb Haputra Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah testing dan implementasi sistem yang kami hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai performance testing. Dengan anggota kelompok yang pertama adalah William Alexis Hermawan dengan 3 digit NIM terakhir 109. Yang kedua adalah saya sendiri, Lucy Rahmawati, dengan 3 digit NIM terakhir 110. Yang ketiga adalah Anung Anandita Ahmadi dengan 3 digit NIM terakhir 116. Yang keempat adalah Gisela Angelin Masih dengan 3 digit NIM terakhir 123. Yang terakhir adalah Nanda Gustisya Putra Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 129. Materi pertama adalah mengenai pengertian dan kapan sih dilakukan load testing. Jadi pengertian load testing sendiri adalah suatu simulasi nyata beban pengguna pada aplikasi atau situs web. Kemudian tujuannya untuk melihat bagaimana sih perilaku aplikasi ini atau situs web ini dalam mengatasi beban dari normal hingga yang tertinggi. Kemudian diterapkan testing ini ketika proyek pengembangan hampir selesai. Untuk selanjutnya adalah kapan sih dilakukannya load testing. Jadi load testing ini dilakukan untuk menentukan berapa banyak pengguna yang dapat ditangani oleh sistem atau web ini. Materi selanjutnya adalah mengenai pengertian stress testing dan kapan sih dilakukan stress testing ini. Jadi stress testing adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menentukan stabilitas dan ketahanan dari suatu sistem. Contohnya dilakukan pada situs penjualan tiket konser. Nah, dilakukan stress testing ini dilakukan ketika sebelum adanya acara besar atau konser tersebut. Kemudian tujuannya adalah untuk membantu sistem atau web atau situs tersebut bersiap menghadapi lonjakan lalu lintas pengguna yang tidak terduga serta dapat mengatasi permasalahan yang muncul saat pengujian itu. Selanjutnya adalah pengertian performance testing dan juga kapan dilakukan performance testing ini. Jadi performance testing adalah suatu pengujian untuk menentukan kecepatan komputer, jaringan, atau suatu perangkat. Tujuannya dilakukan untuk memeriksa kinerja komponen sistem dengan melewatkan parameter berbeda dalam skenario beban berbeda. Kemudian kapan dilakukan performance testing? Jadi performance testing ini dilakukan ketika memeriksa kinerja server, website, database, dan juga jaringan. Yang kedua adalah jika menggunakan metodologi waterfall, maka penting dilakukan untuk pemeriksaan setiap rilis versi baru. Namun, jika menggunakan metodologi agile, maka harus dilakukan pemeriksaan secara rutin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan load testing, stress testing, dan performance testing. Oke. Untuk perbedaan yang pertama, di performance testing itu merupakan superset pengujian beban dan pengujian stres atau load testing dan stress testing. Sedangkan di load testing, dia itu bagian dari pengujian kinerja atau performance testing. Dan di stress testing itu juga sama kayak load testing, dia bagian dari pengujian kinerja atau performance testing. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, di performance testing itu membantu menetapkan tolak ukur dan standar untuk aplikasi. Sedangkan di load testing itu untuk mengenali batas atas sistem, terus ditetapkan SLA aplikasi dan periksa bagaimana sistem dapat menangani beban berat. Dan untuk stress testing, yaitu untuk memeriksa bagaimana sistem berperilaku di bawah beban ekstrim dan bagaimana sistem bisa pulih dari kegagalan atau error atau bug. Kemudian di perbedaan yang ketiga, di performance testing dia memiliki tujuan utama. Nah, tujuannya ini adalah untuk mendapatkan indikasi bagaimana suatu aplikasi berperilaku
berdasarkan parameter reguler. Nah, sedangkan di load testing, dia tujuan utamanya adalah menghasilkan peningkatan beban pada aplikasi web. Nah, untuk yang stress testing, dia juga punya tujuan utamanya, yaitu untuk memastikan bahwa ketika terjadi beban tinggi secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang cukup lama, server itu tidak mogok atau berhenti berjalan gitu. Untuk perbedaan yang keempat, perbedaan keempat ini dia di performance testing, dia tuh yang untuk atribut yang akan divalidasi dalam pengujian ini itu seperti penggunaan sumber daya, ketersediaan, dan juga keandalan dari produk. Kalau di load testing, dia itu atribut yang diperiksa dalam uji beban atau load testing ini adalah kinerja puncak, kuantitas server, dan waktu respon. Sedangkan di stress testing, dia itu memeriksa stabilitas, waktu respon, dan sebagainya. Kemudian untuk perbedaan yang kelima, di performance testing itu dia batas bebannya berada di bawah dan juga di atas ambang batas putus. Sedangkan di load testing, dia tuh batas bebannya merupakan berada di ambang batas putus. Gitu. Sedangkan kalau stress testing, dia tuh batas bebannya berada di atas ambang batas putus gitu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi kemudian ada materi perbedaan load testing versus stress testing versus performance testing. Untuk performance testing sendiri yaitu contoh pengujian kinerja adalah pengecekan pengguna secara bersamaan, koneksi HTTP atau pengecekan waktu respon yang sesuai. Kemudian untuk load testing sendiri yaitu contoh load testing adalah menguji pengolah kata dengan melakukan perubahan pada data dalam jumlah besar, menguji printer dengan mentransfer data yang berat, periksa server email dengan ribuan pengguna bersamaan. Untuk stress testing sendiri yaitu contoh stress testing adalah mematikan dan memulai ulang part jaringan besar dengan santai. Nah, untuk mengapa pengujian-pengujian ini penting, yaitu yang pertama ada mengapa pengujian kinerja itu penting, yaitu memvalidasi bahwa aplikasi berfungsi dengan baik. Dan juga memvalidasi untuk menyesuaikan kebutuhan kinerja bisnis, menemukan, menganalisis, dan memperbaiki masalah kinerja, memvalidasi perangkat keras yang menodai untuk menangani beban yang diharapkan, dan melakukan perencanaan kapabilitas untuk permintaan aplikasi di masa depan. Kemudian untuk yang pengujian beban ini mengapa penting, yaitu yang pertama menemukan bug yang tidak mungkin ditemukan dengan metode pengujian lainnya, seperti kebocoran memori, manajemen memori, bug, buffer overflow, dan lain-lain. Dan untuk memastikan bahwa aplikasi mampu mencapai titik kinerja yang diakui selama pengujian kinerja. Ada juga untuk menentukan kapasitas operasi suatu aplikasi, untuk memeriksa apakah infrastruktur saat ini memadai untuk menjalankan aplikasi atau tidak. Dan ada numbers pengguna secara bersamaan yang dapat didukung oleh suatu aplikasi, dan skabilitas untuk memungkinkan lebih banyak pengguna mengaksesnya. Untuk mengapa tes stress ini penting, yang pertama ini membantu unit pengujian untuk menguji sistem dalam situasi kegagalan. Untuk memastikan bahwa sistem telah menyimpan data sebelum crash atau tidak, dan juga untuk memeriksa apakah kegagalan tak terduga tidak membahayakan keamanan sistem. Nah, itu tadi adalah materi perbedaan load testing versus stress testing dan performance testing yang nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kesimpulan dari materi pertama, yang pertama adalah performance testing adalah suatu metode pengujian yang digunakan untuk menentukan kecepatan komputer, jaringan, atau perangkat. Yang kedua, load testing adalah testing atau pengujian untuk mensimulasikan beban dunia nyata pada aplikasi atau situs web apapun. Yang ketiga adalah stress testing, digunakan untuk menentukan stabilitas dan ketahanan sistem. Yang keempat adalah pengujian kinerja atau load testing, digunakan untuk membantu memeriksa kinerja server situs web, database, dan juga jaringan. Yang kelima adalah load testing digunakan untuk klien atau server, dan juga aplikasi berbasis web. Dan yang terakhir adalah stress testing yang dilakukan untuk menguji lalu lintas tak terduga dari situs web
tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu response time testing atau pengujian waktu respon. Next slide. Nah, apa sih pengujian waktu respon itu? Pengujian waktu respon adalah ujian yang mengukur waktu yang dibutuhkan satu node sistem untuk merespon permintaan node lain. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai masukan tertentu hingga prosesnya selesai. Misalnya, Anda memiliki API, dan Anda ingin mengetahui secara pasti berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjalankannya dan mengembalikan data dalam JSON. Waktu respon mengukur respon server dari setiap transaksi atau query. Next slide. Nah, bagaimana mengukur waktu respon? Untuk mengukur waktu respon, kita dapat menggunakan alat pengujian dengan mengelilingi proses bisnis penting dengan transaksi awal dan akhir. Proses bisnis dapat berupa tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan pengguna dalam aplikasi untuk menyelesaikan tugas bisnis seperti masuk ke aplikasi atau membeli buku di Amazon.com. Next. Nah, untuk proses mengukur waktu respon suatu API, responnya akan sedikit berbeda dari satu alat ke alat yang lainnya. Inilah alasannya, ada 5 alasan. Langkah pertama, metode penghitungan metrik yang dikumpulkan oleh setiap alat pengujian waktu respon API. Langkah 2, alat mensimulasikan kecepatan memuat dan menangkap yang dapat membuat perbedaan dalam waktu respon. Langkah 3, item tambahan dicatat saat memantau beban pengguna. Langkah 4, metrik komputasi yang dikumpulkan oleh setiap alat meningkatkan waktu respon karena konsumsi sumber daya yang tinggi. Langkah 5 yaitu arsitektur kedua alat tersebut mungkin berbeda. Next slide. Nah, materi selanjutnya adalah jenis metrik respon. Ada 3 jenis. Yang pertama itu waktu respon rata-rata. Rata-rata waktu respon adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk setiap permintaan pulang pergi. Waktu respon rata-rata mencakup waktu pemuatan HTML, CSS, XML, gambar, Java file script, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rata-rata terpengaruh saat komponen lambat hadir dalam sistem. Yang kedua yaitu waktu respons puncak. Waktu respon puncak membantu kami menemukan komponen yang berpotensi bermasalah. Ini membantu kami menemukan semua ketidakberesan di situs web atau sistem di mana permintaan tertentu tidak ditangani dengan benar. Misalnya, mungkin ada query database besar yang dijalankan yang dapat mempengaruhi waktu respon. Query ini tidak mengizinkan laman dimuat pada waktu yang diinginkan. Nah, untuk jenis metrik yang ketiga yaitu tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan adalah perhitungan matematis yang menampilkan persentase permintaan masalah terhadap semua permintaan. Persentase ini menghitung semua kode status HTTP yang menampilkan kesalahan di server. Ini juga menghitung permintaan yang waktunya habis. Nah, untuk materi selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah waktu respon 0.1. Ini adalah waktu respon yang paling disukai. Waktu respon 0.1, pengguna selalu merasa aplikasi atau sistem merespon secara instan dan tidak merasakan gangguan apapun. Yang kedua adalah waktu respon 1.0, didefinisikan sebagai batas maksimum waktu respon yang dapat diterima pengguna. Kemungkinan besar tidak akan merasakan gangguan apapun, meskipun mereka mungkin mengalami sedikit penundaan. Waktu respon lebih dari 1 detik dapat mengganggu pengalaman pengguna. Yang ketiga, waktu respon 10 detik. Ini adalah batas maksimum setelah waktu respons melampaui batas yang dapat diterima. Namun saat ini jika waktu respon melebihi 6 detik, pengguna akan meninggalkan situs tersebut atau keluar dari aplikasi. Secara umum, waktu respons harus secepat mungkin dalam interval 0.1 sampai 1 detik. Namun, orang yang beradaptasi dengan waktu respons yang lebih lambat, mereka tidak akan pernah senang dengan waktu respons yang lebih dari 2 detik. Semakin cepat waktu responsnya, semakin baik kepuasan klien. Biaya lebih rendah, kepuasan pelanggan juga lebih tinggi. Selanjutnya adalah alat pengujian waktu respons. Yang pertama ada GMeter. Apa sih GMeter? Adalah alat pengujian open source yang dirancang untuk mengukur kinerja situs web. Alat pengujian ini dapat digunakan dalam metodologi DevOps. GMeter memiliki beberapa fitur, diantaranya adalah GMeter memungkinkan melakukan uji beban dan kinerja untuk berbagai jenis server. Alat pengujian beban ini menyimpan rencana pengujian dalam bentuk format XML yang memungkinkan pengguna membuat rencana pengujian menggunakan editor teks. Dan yang terakhir adalah alat ini dapat digunakan untuk melakukan pengujian secara otomatis dan pengujian fungsional dari aplikasi. Yang kedua ada Load Runner dari Micro Focus, adalah alat pengujian beban yang banyak digunakan. Ini adalah salah satu alternatif terbaik GMeter yang menawarkan antarmuka pemantauan dan analisis yang mudah digunakan dengan bagan dan grafik berwarna.
Load Runner memiliki beberapa fitur, yaitu mendukung pengujian berkelanjutan. Load Runner dapat bekerja secara efektif di beberapa lingkungan perusahaan, dimungkinkan untuk menjalankan beberapa script protokol dan dengan Load Runner. Dan yang terakhir adalah integrasi dengan berbagai alat pengembangan seperti Visual Studio, Jenkins, Selenium, dan lain-lain.